pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Semoga para pendemo nonton video ini ya. Nih, Anda yang berdemo di sana dikatain bahwa nyali Anda tidak besar. Itu katanya Panji Gumilang. Om tuh. Oh, om. Omong doang. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Astagfirullahalazim, jangan sampai teman-teman mempercayai Panji Gumilang, meragukan Al-Quran ada kekurangan di dalamnya sehingga mencari kitab-kitab agama lain untuk pelengkapnya. Nauzubillah, ini astagfirullahalazim, ini bisa jadi kafir teman-teman kalau kita meragukan ataupun tidak percaya bahwa Al-Quran itu sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah video yang memperlihatkan betapa sombongnya Panji Gumilang ya. Setelah di demo dia merasa tidak ada dampak apa-apa dari demonya sehingga dia mengeluarkan pernyataan sombong seperti ini. Langsung aja coba kita simak videonya ya. Hanya sayang pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Pendemo ini tidak terlalu besar nyalinya. Semoga para pendemo nonton video ini ya. Nih, Anda yang berdemo di sana dikatain bahwa nyali Anda tidak besar. Itu katanya Panji Gumilang. Om tuh. Oh, om. Omong doang. Ngomong 3.000, yang datang itu 60 pasang kaki. Artinya 30 orang. Mengapa bisa menghitung begitu? Polisi saja tidak bisa menghitung. Katanya antara 100 sampai ke 200. Makanya orang sombong itu harus diturunkan dulu. Kalau tetap dalam kesombongan nggak bisa dinasehatin. Ya, dengan apapun, dengan harta, dengan jabatan, dengan ilmu. Ingat ya, orang hebat itu ketika sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Masya Allah, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Bagus sekali buat nasihat kita ya. Orang hebat itu ketika dia sedang sombong, maka dia sedang menjatuhkan kehebatannya. Hebat itu bisa hebat dengan ilmu ya. Ingat ya, ketika orang berilmu sombong, maka pada saat itu dia sedang jadi orang yang bodoh. Ingat, karena sedang menurunkan keilmuannya. Itu nggak bisa dinasehatin. Ya, nggak bisa dinasehatin, kecuali ada level yang merasa lebih tinggi lagi, itu pun masih ngeles. Itu sudah tipikal, itu warisan setan itu. Sama kedudukan juga jabatan, diingatkan masih ngeyel, masih terus begitu, itu warisan. Dan itu akan, ketika dia bertindak akan semakin bodoh. Ya, dan akan semakin ngawur. Kalau nggak percaya silakan. Ya, orang kelihatan pintar terus sombong, diingatkan terus makin sombong, itu akan terbuka aibnya, akan semakin banyak bodohnya. Kelihatan nggak bagus nanti. Orang akan menilainya juga dengan sesuatu yang negatif dan ya, seperti itulah ya kesombongannya Panji Gumilang teman-teman. Tapi sebenarnya walaupun Panji Gumilang sesombong itu, ya tetap kelihatan bahwa Panji Gumilang juga ketar-ketir kedatangan para pendemo. Sampai harus menyiapkan beberapa anjing header ataupun anjing penjaga. Penyambutan demo besok ada pasukan herder nih Pak? Ya betul, kita persiapkan pasukan herder. Dan herder ini kita turunkan 15 unit atau 15 personil. Nah, herder ini ada namanya semua dan sudah terlatih dan dia siap menerima aba-aba apapun itu, bahkan lompat lebih dari 5 meter bisa. Terus salah satunya ini namanya Suro Menggolo. Ya, Suro Menggolo ini dia kita beri adat ini pakatnya mayor untuk saat ini. Berarti di Al Zaitun juga pelihara anjing ya, mereka punya anjing penjaga seperti itu. Nah, kita bisa melihat juga di sosial media para santri ataupun karyawan-karyawan Al Zaitun menyambut kedatangan para pendemo dengan menyanyikan lagu Yahudi. Kok ada pesantren di demo terus nyanyiin lagu Yahudi sebagai penghadangnya?
bukannya bersolawat, bukannya berdoa, malah nyanyi lagu salam Yahudi. Ini semakin memperlihatkan bahwa Al-Zaitun ya kental banget, erat banget kaitannya dengan Yahudi. Ini ada sebuah video konferensi pers Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Barat, Indramayu, menyatakan bahwa menyanyikan lagu salam Yahudi itu hukumnya haram, teman-teman. Coba kita simak videonya. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah hukum menyanyikan Havenu Shalom Alahem? Mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. Yang pertama, satu, dengan alasan menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain Islam. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pandangan fikih terkait pemerintah yang terkesan membiarkan polemik Al-Zaitun tersebut? Diputuskan bahwasanya mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. Satu, menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga konstitusi syariat. Yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya. Maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Az-Zaitun. Ya, jelas ya bahwa di konferensi pers ini juga tidak hanya memfatwakan haram menyanyikan lagu salam Yahudi, melainkan juga meminta kepada pemerintah untuk bertindak menyelesaikan persoalan yang ada di Al-Zaitun. Entahlah pemerintah kita nunggu apa sebenarnya, karena ini persoalan udah puluhan tahun gak selesai-selesai. Banyak pemuka agama, banyak lembaga agama yang sudah bersuara bahwa persoalan Al-Zaitun ini darurat, harus segera diselesaikan. Pemahaman agama yang menyimpang keluar dari mulutnya Panji Gumilang terus tersebar luas di sosial media. Saudara-saudara, Adam yang kita sering mengatakan bahwa manusia pertama, bisa jadi betul, juga bisa jadi meleset. Kalau cerita dari Alkitab, baik itu Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru maupun Perjanjian yang paling kini. Kalau teman-teman simak pidatonya Panji Gumilang, dia itu seringkali mengenyampingkan syariat agama Islam, mengenyampingkan akidah-akidah agama Islam, lalu mengambil pemahaman dari agama lain, mengambil dari Alkitab, mengambil dari kitabnya orang-orang Yahudi. Ini seolah-olah pelan-pelan mau menyiarkan agama lain kepada orang Islam. Astagfirullahalazim, jangan sampai teman-teman mempercayai Panji Gumilang, meragukan Al-Quran ada kekurangan di dalamnya sehingga mencari kitab-kitab agama lain untuk pelengkapnya. Na'udzubillah, ini astagfirullahalazim, ini bisa jadi kafir teman-teman kalau kita meragukan ataupun tidak percaya bahwa Al-Quran itu sempurna. Kalau Panji Gumilang berpikir bahwa Al-Quran ada kekurangan sehingga mau mencari kitab agama lain sebagai pelengkap, ya berarti Panji Gumilang mestinya harus syahadat lagi. Astagfirullahalazim. Kalau cuman kamu Panji yang beranggapan seperti itu, nggak ada masalah, terserah kamu lah, silahkan sesat sendiri. Akan tetapi yang berbahaya kamu menyebarkan pemahaman menyimpangmu kepada masyarakat. Semoga pembahasan ini bisa mengingatkan kepada kita semua untuk lebih berhati-hati lagi. Awas teman-teman, yang saya ingatkan lagi, hati-hati, banyak video Panji Gumilang yang bersebaran di sosial media, di TikTok, di YouTube. Hati-hati kalau menyimak, jangan sampai termakan oleh doktrinnya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.